Iman itu bagaimana? Pertama kali yakin kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang menentukan itu Allah. Tidak ada perkara itu dari makhluk, itu nggak ada. Selagi kita ini punya kefahaman ada perkara datang dari makhluk, itu iman kita itu masih iman salah sebenarnya. Panas bukan dari api, dari yang menciptakan api. Yang berkuasa bukan raja-raja, yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. La ilaha illallah, segala sesuatu itu dari Allah. Allah Maha Agung, Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tidak boleh membayangkan Allah, itu nggak boleh. Ma khatara fi balika fallahu bi khilafihi, apa saja yang terlintas dalam hati kamu, Allah tidak begitu. Allah jauh lebih agung, lebih dahsyat daripada segala yang dipikirkan oleh manusia. Kalau orang itu menggambarkan Tuhan, membayangkan, itu namanya syirik ya. Kayak orang Nasrani itu, Tuhan digambar dipaku. Tuhan kok dipaku, apa pintu apa dipaku itu. Kayak orang Buddha, Tuhannya digambar tangannya 4 terus naik sapi. Loh, Tuhan kok naik sapi ya? Sama dengan pengembala sapi di Temboro. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Allah sudah ada sebelum ada atas, sebelum ada bawah, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada apapun, Allah sudah ada, tidak bisa dibayangkan keberadaannya. La ilaha illallah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha suci, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ini harus direnungi betul ini sifat-sifat Allah, asma-asma Allah itu. Sehingga kita ini betul-betul merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan jantung kita, yang menggerakkan otak kita, yang mengalirkan darah kita. Bagaimana tidak dekat dengan kita? Tapi dekatnya Allah itu tidak sama dengan dekatnya makhluk yang kita bayangkan. Allah dekat tapi tidak seperti dekatnya benda-benda. Bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun. Yakin kepada Allah dan yakin kepada agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yakin dengan agama Allah yang dibawa Rasulullah itu maksudnya gimana? Pokoknya amal agama mesti, beruntung saya. Perkara yang pasti di dunia ini hanyalah satu, yaitu taat kepada Allah dengan mengamalkan agama Allah. Itu pasti akhirnya beruntung. Kalau yang lain-lain itu tidak pasti. Harta tidak pasti hasilnya, bisa juga hasilnya itu menyusahkan kita, bisa juga menggembirakan kita. Anak juga begitu, bisa anak menggembirakan, bisa menyusahkan. Maka kita diajari dalam Quran,
Kamu jangan yakin dengan anak, jangan yakin dengan istri, yakin dengan Allah. Maka kamu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku, ini kalau suami, atau jadikanlah suamiku, kalau doanya itu istri, karena azwaj itu maknanya suami atau istri. Ya Allah, jadikanlah suami atau istriku qurrata ayun, menggembirakan hati saya. Jadi Allah tuh bisa menjadikan istri itu menyusahkan kita sampai jadi kayak genderuwo, bisa saja, sehingga kita ini akan ketakutan kalau pulang. Ada apa? Ada istri saya. Loh, ya kok takut sama istri gimana? Ya, Allah jadikan saya takut gimana? Begitu juga istri itu, jangan kamu yakin dengan suami. Kalau suami datang mesti gembira. Oh, jangan kamu kira. Bisa juga suami datang malah nanti berantakan, gak karu-karuan. Yakin kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah istriku, suamiku menggembirakan saya. Nanti kalau Allah sudah terima doa kita ini, senang saja ya, melihat suaminya walaupun jarang mandi itu seneng aja ya. Allah jadikan senang ya. Terus ya Allah juga jadikan anak turunku itu menggembirakan saya. Banyak orang tuh yang pusing 7 keliling gara-gara anaknya. Nah, kita doa, ya Allah, jadikanlah anak saya, cucu-cucu saya menggembirakan hati saya. Yang pertama. Dan yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kita semua, suaminya, istrinya, anaknya, imam bagi orang-orang takwa. Bahasa mudahnya, jadikanlah kita semua asbab hidayah. Itu doa. Jangan yakin sama keluarga, yakin pada Allah. Kemarin tuh ada jamaah setahun diputus khususi ke satu keluarga, dan keluarga ini kalau keluarga ningrat, keluarga kerajaan itu, setiap didatangi jamaah masih marah, diusir. Nah, maka ini jamaah ini dikirim untuk datang ke keluarga itu. Maka jamaah ini bingung, ini apa yang harus saya buat? Oh, teringat dulu pernah ngaji, kalau masuk rumah doa, Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ya Allah, berikan kepada aku masuk baik, keluar baik. Nah, akhirnya dibaca doa itu. Begitu dibaca dengan penuh tawajuh, masuk rumah itu tahu-tahu sudah tersenyum aja itu. Nah, malah makanan-makanan udah keluar. Nah, didoain. Masuk rumah itu jangan pikirannya blang bleng blang bleng, gludak gludek, kayak jaran saja. Masuk rumah itu dengan doa. Kalau sudah terlanjur masuk rumah belum doa, keluar lagi, doa dulu. Setelah doa sampai terasa dalam hati, baru masuk rumah, ucapkan salam, surat ikhlas 3 kali, selawat 3 kali. Insya Allah rumah kita nanti beres. Ada orang tuh bilang sama saya sudah amalkan doa itu tapi masih brengsek terus. Oh, sudah berapa hari kamu amalkan? Sudah beberapa bulan. Kurang ya. Teruskan terus, Allah masih nguji kamu itu. Memang orang doa itu kadang-kadang Allah kasih itu langsung, kadang-kadang itu setelah 1 tahun, setelah 2 tahun baru Allah tampakkan hasilnya itu.